di sini di area peak. Ya, dan ternyata dari Eko Esports sendiri sudah mulai baku hantam dengan Bonafide. Satu member dari Eko Esports sudah harus terkenok di sini. Eko Gustaf tidak terlalu bisa berbuat banyak, tapi sudah ada pertukaran pemain di sini antara Bonafide dan juga Eko Esports. Dari Bonafide sendiri sudah kehilangan Dance. Ini menjadikan mereka bermain dengan 3 lawan 3. Cukup seimbang untuk early game, apalagi untuk Eko Esports sendiri juga sudah cukup terjebak, tapi ternyata Fanzonzi di sini berhasil mendapatkan Rembo 09 yang akan langsung dipulangkan ke lobby. Ini membuat posisi dari Eko Esports cukup terpojok dan mau nggak mau mengambil keputusan untuk menarik mundur begitu saja. Ya, ini dia Eko Esports. Di early mereka sudah dirugikan dengan dikembalikannya 2 pemain, ya kan, dan Bonafide diuntungkan ya sebaliknya. Karena mereka mendapatkan 2 poin kill meskipun Dance tereliminasi di early juga, tapi untuk trading antara 2 tukar 1 tentunya kita udah tahu kalau 2 itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan 1. Oke, apakah Bonafide bakal memain dengan meta seperti kemarin di mana mereka tetap main cukup santai, tidak terlalu barbar, tidak terlalu tergesa-gesa dalam mencari musuhnya juga. Dia bakal coba mainkan ritmenya dengan cukup santai, oke? Ataukah dia bakal sedikit lebih ganas untuk bisa mendapatkan poin kill lebih? Karena kalau kita lihat Rimo Arjuna sendiri pun dengan belinangnya atau berlimpahnya, oke, poin-poin kill bisa meng-up mereka ke posisi ke 1 di grup A. Iya, dan kalau misalkan kita ngomongin antara strategi setiap tim itu sendiri, gue ngelihat pergerakan dari Giant Esports ini cukup berbeda. Kalau misalkan kita lihat di minggu-minggu pertama mereka seneng banget turun di area pojok kiri bawah, tapi hari ini mereka cukup berbeda. Mereka turun di area Mars Electric dan mulai masuk ke Sentosa. Sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Siren. Giant Embul sudah melihat satu pergerakan member dari Siren, tapi memberikan informasi terlebih dahulu sekaligus menarik mundur. Mereka mencoba regroup karena dia tahu dari Siren sendiri juga sudah mulai regroup. Harusnya dari Justin juga sudah melihat ada Giant Embul di area high ground dan sudah mulai mengambil posisi. Dia akan coba take over satu rumah sedikit demi sedikit, disusul oleh teman-temannya yang tadinya posisinya cukup berada jauh tapi sekarang sudah mulai mendekat. Mereka akan melakukan formasi 3-1, sedangkan dari Giant Esports sendiri juga mereka berkumpul 4 secara berdekatan di dalam satu compound. Menurut gua sendiri kalau misalkan dengan posisi yang sekarang, Siren cukup diuntungkan karena secara vision mereka cenderung tertutupi daripada Giant Esports. Dan kita akan beralih dari Bonafide yang baru saja mendapatkan 2 poin kill. Dia akan bertemu dengan Unite Esports. Satu gudang di arah Katolis di bawah sana sudah di take over oleh Unite, dan ternyata beberapa tembakan peringatan yang diberikan oleh Bonafide ke arah Unite ini tidak terlalu memberikan rasa takut ke arah Unite sendiri. Bahkan dari Unite ini masih bisa memberikan tembakan balasan, tapi ternyata sudah ada pembukaan perang dari Siren sendiri dengan Giant Esports, tapi ternyata Justice sudah harus terkenok, akan langsung dibalas. Wings di sini berhasil mendapatkan 1 member dari Giant Esports, bahkan 2. Lennon dan Lee akan terkenok di sini dan Wings akan mendapatkan embun. Terjadi eliminasi yang sangat cepat dan rapi oleh Siren Esports. Ya, ini dia. Seperti yang Mama notice juga, memang Siren cukup diuntungkan dengan visionnya sehingga Giant Esports berhasil dikembalikan ke lobby. Oke, kalau ngebahas Siren Esports sendiri pun, Siren adalah tim yang cukup istiqomah atau konsisten ya kan dengan drop zone-nya. Mereka tetap turun di sini, meskipun terkadang kita udah lihat berkali-kali mereka juga tereliminasi di daerah mereka sendiri. Akhirnya kini mereka mendapatkan poin yang cukup sempurna dengan 4 poin kill, meskipun tadi adalah Giant Esports yang mungkin baru coba-coba tester untuk masuk ke area Sentosa lewat Mas Electric, sama halnya seperti yang sering dilakukan oleh Siren Esports. Oke, ketika mereka tidak mendapatkan kayak jalan untuk masuk ke Mas Electric, mereka bakal turun dulu di mau Kota Tua, gunakan zipline ke Mas Electric, ataupun di Mas Electric untuk masuk ke Sentosa dengan menggunakan zipline. Atau masuk ke Capstone juga dengan zipline dia bisa masuk ke Sentosa, karena sepertinya Sentosa itu kayak prioritas untuk Siren Esports. Ya, ini dia cuy, dimana Rimo udah juga turun di tempat baru mereka, dimana di day ketiga kemarin Rimo mendapatkan 4 poin kill ketika turun di Clock Tower, dan kini Rimo punya satu jarak yang cukup dekat dengan XCN ya, dimana XCN sudah mengamankan 1 buah rumah dan building yang tentunya jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Rimo, dan akan sangat-sangat berbahaya sekali bagi Rimo ketika Rimo harus melakukan open fire karena mereka tidak punya vision kecuali pepohonan dan juga grounding yang harus mereka maksimalkan adanya.
Tapi gue cukup ngerasa agak sedikit aneh dengan pergerakan dari XCN. Kalau misalnya kita ngelihat untuk dari minggu sebelumnya, XCN terkenal sebagai salah satu tim yang kalau misalkan dia sudah notice ada satu tim di dekat mereka, mereka akan langsung mengambil komitmen bersama untuk maju melawan tim tersebut. Tapi anehnya untuk hari ini di match pertama mereka tidak mau membuka perang sedikit pun dengan Rimo Arjuna, meskipun harusnya secara logika mereka berdua ini sudah saling mengetahui keberadaan masing-masing. Tapi kita akan cek dulu ke arah West Bandits di sini karena ternyata sudah ada penumpukan di area Clock Tower. Sudah ada 3 tim yang akan mencoba ngecek-cek dulu dari arah kanan dan kirinya ada NXL Liga Game dan juga ada XCN yang tadinya sempat mundur dari Rimo Arjuna, tapi mereka akan bertemu dengan NXL Liga Game. Jar di sini sudah melepaskan tembakan, beberapa damage sudah masuk tapi terhalang oleh glue wall yang dipasang oleh member dari XCN Dewa di sini. Cupai yang berada di depan sini juga sudah menerima beberapa damage dan Sugik mencoba memberikan cover untuk Cupai. Akhirnya dari NXL sendiri juga mencoba untuk menarik mundur bertiga, maju sedikit demi sedikit. Tampaknya dari NXL Liga Game di sini akan mencoba komit dan dari XCN juga mau nggak mau akan menerima komitmen yang diberikan oleh NXL Liga Game. Granat sudah dilemparkan, tapi ternyata ada Rimo Arjuna di sini yang masih nontonin mereka aja, tidak terlalu mau membuat kebisingan supaya mereka bisa masuk sebagai third party dengan aman, nyaman dan tentram. Dan terlalu sudah terjadi pecah perang dan tembakan antara NXL Liga Game dengan SCN Dewa. SCN Rens di sini juga sudah ter-takedown oleh Cupai di sini dan ternyata dari Rain di sini akan memberikan tembakan dari jarak jauh. Cupai juga terkenok, 2 member dari NXL Liga Game sudah terkenok. Di sini Suki juga akan cukup sekarat. Mat akan cukup kebingungan tapi dia akan berusaha sebaik-baiknya dan dari SCN tidak mau melepaskan kesempatan ini. Akhirnya NXL Liga Game harus dipulangkan di posisi ke-11 oleh Rimo Arjuna yang berhasil menjadi third party. Iya, Rimo berhasil menjadi third party dengan momentum dan timing yang cukup tepat. Rimo Arjuna mendapatkan 5 poin kill di mana NXL dan salah satu pemain XCN juga berhasil dieliminasi, di mana XCN kini menyisakan satu pemain sendiri di arah tower. Dan pertempuran antara NXL dan juga XCN adalah pertempuran yang cukup cepat dan cukup berani, di mana NXL sendirilah yang mengambil komitmen untuk merush pemain-pemain daripada XCN. Tapi keadaan berbalik ketika memang third party menjadi salah satu duri dalam pertarungan mereka, ya kan? Sehingga NXL pun akhirnya harus buat di posisi ke-11 dengan menerima kenyataan mereka harus dihabisi oleh pemain-pemain ketiga. Menurut gue untuk dari Rimo Arjuna sendiri dia mengambil timing yang sangat-sangat tepat. Jadi dan gue rasa dari NXL Liga Game sendiri itu tidak menyadari keberadaan dari Rimo Arjuna, sehingga ketika mereka ngelihat oh ada satu tim, oke, kita komit, tapi mereka lupa untuk memberikan satu orang di belakang mereka seenggaknya untuk berjaga apakah nanti ada third party atau enggak. Iya. Nah, kalau misalnya ke XCN kan mau notice tuh kalau misalnya tadi ada satu tim dari area Rimland Village dari ujung. Nah, tapi kan kita pakai sistem custom league di mana tidak ada nama tim, tidak ada, kita nggak tahu siapa yang ada dekat. Mungkin untuk NXN sendiri notice-nya itu adalah tim yang datang dari Rimland Village, ternyata bukan. Yang dari Rimland Village adalah Rimo. Oke, NXL memang udah style lebih dulu di area Clock Tower, di mana XCN itu masuk ke Clock Tower lewat grounding, lewat gorong-gorong dari bawah, set dia masuk ke atas, kemudian dia nggak tahu kalau NXL memang sudah ada di situ lebih dulu, sehingga ketika pertempuran terjadi XCN menganggap itu adalah pemain-pemain yang dari Rimland Village, sehingga mereka nggak aware, mereka juga lost akan Rimo Arjuna yang menjadi third party. Dan untuk circle sendiri sudah terupdate dan melempar ke arah kiri bawah. Kalau misalnya kita lihat di map sendiri untuk beberapa tim yang berada di luar zona sudah mulai melakukan pergerakan menuju ke dalam circle. Tapi kalau misalnya kita lihat secara presentase 80% tim-tim yang masih hidup ini sudah berada di dalam zona. Tapi penumpukan masih terjadi di area kanan atas. Iya, karena semakin banyak tim-tim yang masuk di dalam circle tentunya juga akan jauh lebih menumpuk pemain sampai ke late game sih, karena mereka nggak move, mereka tetap hold karena udah masuk ke dalam circle. Karena kalau misalnya ngelihat pemainan-pemain di day sebelumnya, mereka juga banyak pemain-pemain yang kini condong lebih holding, ketika masuk circle holding, masuk circle holding, masuk circle holding. Jarang tipikal pemain seperti XCN yang movingnya memang cukup agresif dari satu titik ke titik yang lainnya. Itu XCN banget, sama NXL juga melakukan hal yang sama. Meskipun kalau kita lihat di sini kembali kepada tim-tim lainnya seperti The Pillar, kemudian Rimo yang mulai style, dia tetap aja
Rimo tuh di situ-situ aja di clock tower. Dia tempat ngejauh untuk ambil upgrade pass yang berada di jalan menuju ke Linear Village, baik lagi ke clock tower menjadi third party. Oke, dan ini dia udah ada satu pemain daripada The Pillar yang udah naik ke atap factory. Memang agak sedikit di luar logika, tapi ya inilah kenyataannya. Mungkin bisa menjadi satu pemain yang bakal beradu medkit mungkin kalau misalnya circle-nya mengarah ke area factory. Kalau misalkan tadi gue lihat hanya satu orang aja yang berada di tower, sedangkan 3 lainnya itu masih di dalam. Dan tadi sebenarnya untuk tim The Pillar sendiri sempat berpapasan dengan Unite Esports, karena Unite Esports sempat masuk ke dalam area factory, tapi untungnya karena beberapa member dari The Pillar sendiri berada di lantai 2 factory dan mereka nahan step, jadi itu membuat Unite Esports sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya gedung yang mereka masuki itu ada penghuninya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini dari NJID sendiri, mereka melakukan rotasi yang cukup jauh, bahkan terbilang sangat jauh. Mereka muter jauh banget ke area Rinam Village dan mereka juga sudah ternotis posisinya oleh UAV, dan secara posisi mereka berada di tengah-tengah antara Siren dengan satu tim lainnya. Menurut gue dari Siren sendiri juga sudah menyadari keberadaan dari NJID. Betul, NJID, JLC, kemudian ada Siren, 3 tim yang ada di pinggiran daripada Rinam Village. Ini kalau misalnya satu clash bakal ngundang clash yang lainnya, dan memang third party adalah satu posisi yang cukup menguntungkan sih. Ya, dan tapi kalau misalkan kita ngelihat secara posisi untuk di area deket-deket Sentosa sini ya, terutama yang datang dari kanan atas berserta Mars Electric, ini mereka cenderung memilih stay aja di area pantai bawah, dan ternyata sudah ada penembakan dari arah NJID menuju ke Siren Esports yang berada di lower ground. Marsha sudah melepaskan tembakan yang menurut gue cukup sakit, tapi masih bisa diblok oleh glue wall yang dikeluarkan oleh tim Siren. Dan dari Marsha sendiri akhirnya mencoba tarik mundur karena mereka mulai menyari sepertinya ada satu tim lagi yang berada di bukit bawah kompon mereka. Iya, ini dia mereka bakal hold, bakal siap-siap juga untuk mendapatkan agresi ataupun mendapatkan pressure dari tim-tim lainnya. Namun ada satu pemain tadi dari Iko Esports yang masih bertahan di luaran circle. Ya. Nah ini dia, Rimo masih di sini-sini aja karena circle-nya juga masih di sini dan bakal bertemu dengan West Bandit. Iya, dan ternyata dari XCND West ini akan tereliminasi di posisi ke-10 karena the last man standing-nya sudah terculik oleh The Pillars. Dan dari Rimo sudah mulai memberikan pergerakan sedikit demi sedikit. Di sisi lain ada GRC mulai menembaki ke arah NJID dan satu orang berhasil mereka take down, bahkan dia mendapatkan 2 knock. Dan kita akan lihat di sini 4 orang dari Rimo Arjuna akan masuk begitu saja. GRC setelah mendapatkan member dari NJID ini tidak akan melepaskan kesempatan, begitu saja mereka akan maju. Lem di sini yang tadinya cukup sekarat akan mencoba healing terlebih dahulu. Set up glue wall mulai dikeluarkan, vision mulai dibagi, dan ternyata Rama di atas sana mulai menerima damage yang tidak semestinya dia dapatkan. 3 member dari GRC akan coba flanking ke arah kanan yang akan dijaga oleh Iki, tapi Iki akan terlihat di sini ada bukit yang berhasil menyelamatkan nyawa dia sejenak, tapi ternyata dari GRC semakin pede untuk maju. 4 orang bahkan akan menuju ke arah Iki yang bertahan di balik pohon. Sedangkan untuk Rama sendiri mau nggak mau mereka harus bertahan di arah lantai 2 rumah. Dan ternyata dari Iki berhasil lepas dari cengkrama member-member GRC. Dia akan berkumpul dengan Marsha sendiri. Iya, Rimo juga sudah mulai pertarungannya, Mbak. Iya, dan ternyata dari West Bandit di sini juga posisinya tidak cukup menyenangkan karena Rimo sendiri juga sudah tersisa 2 orang saja. Terjadi pecah perang antara 3 tim. Bonafide akan join the fight. Mereka selalu masuk di waktu yang tepat. Rimo di sini akan cukup terjepit, tapi ternyata ada jump shot yang dilakukan oleh Faki yang memberikan kenok ke arah Bonafide di sini, dan ternyata dari Faki juga harus terkenok, dikembalikan kenoknya, dan X-Hers menjadi orang yang terakhir untuk melawan Bonafide. Tapi 2 orang sudah terlalu kuat untuk X-Hers. Akhirnya dia coba tarik mundur, akan healing dulu sejenak. Skill sudah dikeluarkan, tapi ternyata tidak bisa berbuat banyak. Rimo Arjuna akan tereliminasi di posisi ke-9. Ya, sedang pertarungan berbeda. Ya, dan ternyata ada pertarungan yang berbeda lagi, dan dari The Pillars di sini juga sudah cukup terjepit, sama halnya dengan kawan-kawannya sudah pulang ke lobby terlebih dahulu. Dirko di sini juga tidak bisa diselamatkan dan akan langsung dibombardir oleh Unite Esports. Wow, Unite udah mulai cukup bisa mendapatkan kill-killnya kembali, dan mungkin tandingnya sudah mulai muncul di mana pedang samurai daripada Unite ini udah mulai diasah sih. Siap, dan pertarungan yang sudah terjadi bertubi-tubi di mana tadi Rimo Arjuna pun harus dikembalikan oleh teman-teman daripada Bonafide ya, dalam keadaan yang tentunya tidak menguntungkan, di mana kalau kita lihat ada beberapa notifikasi M79 yang menjadikan pertarungan ini jauh lebih cepat.
Oke, karena M29 dampaknya bukan hanya ke arah satu pemain, tapi bahkan bisa ke satu tim. Jadi ketika dikeluarkan, mungkin ya, karena kita nggak lihat persis di mana satu pemain daripada Bonafide mengeluarkan M29-nya, dan tim-tim dari Rimo juga terimpact, dan akhirnya dan atas juga ada Eko ditembaki oleh West Bandit, pertarungan terjadi kembali. Dan Fanzone di sini juga sudah melihat ada pergerakan di area kiri sana, tapi ternyata ada tugas yang lebih penting, yaitu masuk ke dalam zona, dan ternyata GRC di sini akan masih bertarung dengan Siren Esports, dan dari Dito nggak bisa berbuat banyak, dia akan dipulangkan ke lobby oleh tim JRC, dan ternyata Justin akan coba gocek ke kanan, gocek ke kiri, mendapatkan satu member dari GRC, ternyata dua member dari GRC di sini juga sudah ter-take down. Wings Rao juga harus terkenok, menyisakan Justin sang kapten sendirian. GRC akan mencoba ngeras ke arah Siren dan berhasil mendapatkan Justin sang kapten, sekaligus memulangkan Siren di posisi ke-6. Dan rata dari Unite Esports ini juga akan melihat kesempatan yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Mereka akan menjadi terparty ketika GRC tidak bisa melakukan regroup apalagi reset. Mereka langsung menembaki ke arah GRC dan berhasil mendapatkan satu member, dan ternyata dari Unite Crisis ini juga sudah melihat ada satu member dari Bonafide, itu Aka yang berlindung di balik glue wall. Akan ada dua member dari Unite yang menembaki glue wall tersebut. Nah, susah jadi tambah lagi glue wall, tapi ternyata udah kehabisan glue wall, sepertinya mau nggak mau hanya bisa bertahan berdiri di balik tembok. Ya, kini ada 4 tim dengan 7 pemain, di mana unit tentunya diuntungkan dengan apapun alasannya. Unit punya 4 pemain, unit punya vision jauh lebih luas, unit udah dapat circle, pemainnya masih banyak, resortnya juga masih keren, dan ini dia cuy, GAC punya last man standing yang sudah mulai bakal terkubur oleh. Oh, dan ternyata Anang di sini dengan senjata snipernya berhasil mendapatkan member terakhir dari Bonafide, sekaligus memulangkannya di posisi keempat, dan GRC akan menyusul di posisi ketiga. NJID tersisa sendirian akan melawan Unite yang masih segar bugar di sini, dan ternyata dari Ramo berhasil mendapatkan satu member dari Unite Esports, tapi ternyata circle sudah cukup sakit. Ada granat yang dilemparkan, bahkan sniper yang dilontarkan oleh Unite Esports, sekaligus secure buyah pertama untuk Unite Esports di match day pertama, di match day 1. Wow, Unite Esports. Ya, memang udah mulai Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta